antara Galih Ginanjar dan Fairuz Arafik agaknya kian hari kian memanas saja. Baru-baru ini pihak kepolisian bahkan sudah memberikan fakta baru terkait ujaran ikan asin yang dilontarkan Galih Ginanjar. Kepolisian mengungkapkan bahwa motif di balik Galih Ginanjar melontarkan ujaran tersebut adalah untuk mempermalukan Fairuz Arafik yang tak lain adalah mantan istrinya sendiri. Kasus ujaran ikan asin ini pun semakin memancing banyak komentar publik, salah satunya artis kontroversi Nikita Mirzani. Melalui unggahan di Instagramnya, Nike melontarkan kekesalannya terhadap tim pengacara Galih yang dianggap hanya memanfaatkan momentum demi mendulang popularitasnya saja. Namun, siapa sangka aksinya tersebut justru menjadi bumerang bagi Nikita. Tim pengacara Galih dan Kumalasari pun resmi melaporkan komentar pedas Niki ke pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, bagaimanakah babak baru kasus ini bergulir? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Nah, kita bersama Bapak Nazarudin Lubis, SH, MH. Ini adalah tim pembela kehormatan advokat yang akan berbicara terkait masalah ikan asin dan komentar pedas Nikita ya. Oke. Dan berbicara soal virus, kasus virus dengan Galih Ginanjar dulu deh. Ini Galih Ginanjar sejauh ini udah berapa kali dipanggil ke polisi? Yang sepengetahuan saya udah untuk diperiksa dia 2 kali sudah ya. 2 kali? 2 kali kalau nggak salah. Pagi ini juga diperiksa Pablo. Kebetulan Bang Rihat hadir di sana mendampingi untuk pemeriksaan apa namanya. Oke, hari ini yang diperiksa siapa? Pablo apa Galih? Kalau tidak salah Pablo ya. Pak Galih Ginanjar. Laporan dari siapa Om? Pablo. Laporan dari? Laporan dari Virus. Karena Virus kemarin melaporkan 4 nama kan ya, 3 atau 4 nama gitu kalau nggak salah. Nah berarti Bapak Nazarudin ini selaku tim pembela kehormatan advokat yang mana dari 12 pengacara Galih itu menggunakan haknya karena ocehan dari NM ya di instastorynya. Menggunakan haknya dan menunjuk kami selaku tim kuasa hukum pembela kehormatan advokat. Tapi pertanyaannya emang NM itu berucap apa? Melalui akun pribadinya dia mengatakan ada beberapa yang sudah kita jadikan alat bukti di kepolisian. Kita sudah periksa saksi-saksi dan ahli bahasa dan ahli ITE ya untuk membuktikan agar kasus ini bisa berlanjut dan kami akan mengawal kasus ini harus sampai ke persidangan. Berarti bisa dibilang sebenarnya Bapak ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan ikan asin, tidak memihak atau tidak membantu either Galih atau Virus, tapi lebih kepada kasus NM. Ya, untuk posisi kami bertindak dan untuk atas nama dan tidak ada sama sekali hubungan dengan ikan asin. Loh, jadi Bapak ini bukan pengacaranya, tim pengacaranya Virus sama Galih Ginanjar? Bukan, tim pengacaranya Galih Ginanjar, bukan? Bukan, jadi menjadi tim kuasa hukum dari 12 advokat yang menggunakan haknya yang dikatakan oleh yang dimana salah NM. satu advokat itu adalah Bang Rihat, pengacaranya Barbie Kumalasari dan itu Galih sama Ginanjar. Galih Ginanjar. Pertanyaan saya adalah, menurut Abang nih sebagai pengacara, Galih Ginanjar salah nggak berucap bahwa dia mengatakan bahwa organ istrinya seperti ikan asin? Jadi begini, saya melihat sampai sebelum ada putusan pengadilan, ya ini untuk mencerdaskan juga. Sebelum ada putusan pengadilan, seseorang yang menyatakan diputus pengadilan bersalah, tidak dapat dikatakan salah atau tidak. Etis apa enggak? Kalau bicara etis dan tidak, karena kita melihat itu adalah rumah tangga ya, masa rumah tangga. Jadi makanya saya bilang, kalau melihat etis atau tidak kita dibuktikan dengan cara apa, sampai sekarang kan masih dalam proses. Itu sebagai pengacara, sebagai laki-laki. Yang sudah beristri, berumah tangga, dan tentunya paham betul yang namanya masalah rumah tangga itu ranahnya pribadi. Kalau saya melihat ya, memang di luar batas kewajaran. Ya, satu itu. Tetapi kan makanya saya bilang buktikan dulu di dalam pemeriksaan sampai sejauh mana. Karena Apanya Pak yang dibuktikan? Sejauh mana kesalahannya kah atau salah atau tidaknya yang dibuktikan? Ya, makanya saya bilang tadi sebelum ada putusan pengadilan, kita contoh soal ya, case yang kemarin itu siapa yang diputus bebas di pengadilan. Itu kan masalah rumah tangga kan, ternyata dia tidak terbukti.
Ya kan, tidak Chris Hatta, terbukti Pak. bebaskan. Ya, Chris Hatta. Pilih Saputra, Pak. itu. Ya. Itu tidak terbukti bersalah loh. Apalagi dia bisa menggunakan hak-haknya untuk apa? Memulihkan nama baik, ya kan? Memulihkan nama baik, menuntut balik pihak si pelapor. Itu dia punya hak. Karena saya bilang, saya berduduk di sini menggunakan hak-hak daripada 12 orang. Berarti penasihat bisa hukum itu. dibilang simpelnya itu ini para pengacara dari Galih yang juga turut melaporkan seseorang dan Bapak mewakili para pengacara Iya. itu. Nah pertanyaannya Betul. Pak, kalau model kasus kayak Nikita Mirzani yang katanya Bapak itu ada pencemaran nama baik advokat, itu kalau misalkan masalah pasalnya itu pasalnya kena berapa Pak? Ya, di dalam laporan kita menggunakan pasal 27 ya ayat 3 Undang-Undang UTE, ancaman di atas 5 tahun dan bisa dilakukan penahanan itu. Terus ditambah pasal 45 Yungto Undang-Undang ITE juga, ditambah pencemaran nama baik, berpotensi menyenangkan. Intinya menurut Bapak Nikita Mirzani bersalah atau tidak? Kalau menurut bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan kita siapkan, dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Undang-Undang ITE pasal 27. Nah pertanyaan saya, Galih Ginanjar memenuhi unsur-unsur tindakan pidana nggak? Ya, tinggal penyidik. Nah, Kan dari dia pihak memenuhi unsur-unsur tindak pidana nggak? yang memenuhi penyidik yang Ya, menyimpulkan. kan tadi Bapak bilang Nikita Mirzani memenuhi unsur tindak pidana. Kenapa soal Galih Bapak nggak bisa jawab? Oke, Ya, dengar dulu ya. ya, Karena kapasitas kita sebagai pelapor. ya. Seseorang ya melaporkan itu membawa bukti-bukti. Nah, sekarang kita balik. Ya, Ya pelapor untuk Galih Ginanjar siapa? ya kan Bapak bukan sebagai, saya kami. nanya orang awam sebagai orang awam nih Pak. Orang Sebagai awam yang pengacara kita memenuhi nanya unsur orang nggak? awam. Ya, Ya. karena kan tadi Bapak menjabarkan katanya ada norma-norma dari Nikita Mirzani yang sudah Ya. bisa dikatakan dilanggar. Nah kalau Galih sendiri bagaimana sebagai seseorang yang lebih paham nih di bidangnya? Ya, bukti-bukti itu kan adanya di pihak pelapor, bukan di kami. Mhm. Justru ini untuk tidak mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kita lihat bahwa bukti-bukti si pelapor apa. Nanti di persidangan. Kalau kita berdasarkan bukti yang saat ini sudah diketahui dulu nih Pak, berdasarkan bukti video, kalimat yang disampaikan, di mana di situ katanya ada pasal berlapis, ada asusila dan juga ada pencemaran nama baik. Kriterianya masuk atau tidak? Ya, bukti-buktinya tersebut apa yang disampaikan di persidangan. Berdasarkan bukti video. Kalau hanya berdasarkan dari bukti video, kira-kira bagaimana Bukti video, Pak? itu bisa dikatakan terbukti. Mungkin Berarti bisa Pak. dikatakan salah di situ ya? Bisa dikatakan apa Bu? Bisa dikatakan salah kalau dari bukti video katanya. mungkin nggak Pak kalau Bapak ini mencari kesempatan dalam permasalahan ini? Oh tidak, gini, sebentar ya. Gimana Pak? Advokat ya dalam dia beracara bertindak dan untuk atas nama kliennya itu dilindungi undang-undang. Nah, Ada undang-undang advokat ya dalam menjalankan tugas. Dan kami membela hak-hak dari 12 orang advokat yang mendampingi Galih. oke. Yang dicemarkan nama baiknya Oke, kalau melalui- versi Bapak katanya 12 advokat itu dicemarkan nama baiknya oleh Nikita Mirzani. Ya. Advokat seluruh Indonesia perasaan nggak tercemar Pak? Ya itu kan versi, tetapi kan saya tuh mewakili 12 dari, advokat. 12 dari advokat. Kongres Advokat Indonesia. Emang merasa tercemar sekali ya Pak? Ya kalau nggak ada kita nggak menggunakan haknya. Ya betul. Nah Pak yang saya juga penasaran ini kan kalau bicara tentang etika para advokat. Karena kan Bapak di sini untuk membela kehormatan para advokat ya. Kalau kita berkaca ke beberapa kasus belakang gitu kan ya. Termasuk kasus ikan asin ini sih ada 2 advokat yang saling sindir lewat media sosial. Kemudian ada juga bahkan di kasus sebelumnya ini ada advokat yang dengan terang-terangan dia di media sosial mencoba untuk menjelekan nama lawannya. Nah kalau seperti itu berarti etikanya bagaimana ya Pak? Apakah bisa digunakan juga jasa Bapak sebagai pembela kehormatan advokat atau bagaimana Ya. detailnya? Ini karena saya nggak ngerti dan saya juga orang awam, jadi saya tanya sama Bapak. Jadi gini, kalau untuk ada 2 kolega kami yang berseteru via itu, yaitu mereka hak-hak dia ya. Tetapi saya melihat justru tidak etis aja. Tidak etis. Ya dia menurut justru- Bapak Hotman Paris sama Farhad Abbas tidak etis Pak? Ya tidak etis karena apa? Ya mungkin versi beliau dengan cara itu, dengan dia bisa eksis. Kalau saya justru kurang sependapat karena apa? Etika seorang advokat itu bisa dijaga. Sama juga dengan pekerja seni. Nah, makanya saya bilang etika bertutur kata di medsos, etika bersosialisasi, etika sesama kolega itu
harus dijunjung tinggi. Karena Berarti apa? Bapak ada ininya sendiri nggak sih, ada lembaganya sendiri nggak sih khusus untuk membela kehormatan para advokat yang Ada. juga punya peranan memberikan masukan kepada para advokat yang Ada. mungkin sudah melanggar etika? Ada, kebetulan ya itu kami dari Kongres Advokat Indonesia, Indra Sanun Lubis, ditunjuk untuk mendampingi ini, membela kehormatan advokat. Berarti kalau menurut Bapak nggak etis ketika ada advokat yang benar-benar baper sama kasus kliennya. Sampai-sampai advokat itu kayak apa ya, kayak netizen yang menjelek-jelekan lawan pengacara Chris Hatta dulu. lawan kliennya itu di media sosial, terus dengan Ini kata-kata curhat yang nih. tidak etis. Ini curhat. Iya. Nah, Menyerang gimana, Pak? secara Bapak? personal ya, nyerang benar, secara Pak. Gimana, personal kan itu jatuhnya. Gimana Pak? Ya, sebenarnya begini loh. Selama itu tidak tidak melanggar undang-undang ya, undang-undang yang berlaku masih sah-sah saja. Tetapi yang saya bilang tadi kembali ke personnya Ini advokat sah nih, tersebut. sah. Ya kalau selama tidak melanggar undang-undang ya, Bang, misal Kalau kode etik Pak, kode etik, kalau kode etik. kode etik selama tidak melanggar kode etik, karena apa? Setiap Iya. advokat ya itu ada kode etiknya. Kode etik yang di organisasi tersebut. Kalau nanti biar nanti Dewan Kehormatan dari kode etik tersebut Kalau yang misalnya akan nih, memanggil. kalau misalnya Pak pengacara tersebut sampai posting foto ibu dari lawannya, kemudian dia jelek-jelekan, itu dari lembaga Bapak memberikan teguran nggak ke sepengacara itu? Nah dari pihak tersebut itu aja menggunakan haknya yang saya bilang tadi. Oke. Bagaimana tanggapan Nikita Mirzani setelah dilaporkan oleh tim advokat? Apakah dia akan hadir di sini? Pemirsa, setelah ini tetap di pagi-pagi pasti. Happy!